Halo, salam jumpa. Selamat datang kembali di Rumahpedia. Eh, Kembali bersama Martin Rumah dan kali ini kita akan berbicara tentang menulis surat lamaran kerja. Teman, sahabat, dan anak-anak yang terkasih, surat lamaran kerja adalah salah satu bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 yang dipelajari oleh siswa-siswi kelas 12. Nah, kali ini saya akan membahas 5 hal tentang poin-poin penting dalam surat lamaran kerja, dan ini selain bermanfaat atau menambah ilmu pengetahuan untuk teman-teman kelas 12 juga untuk teman-teman yang mencari kerja. Oke. Tanpa berlama-lama kita lanjut ke poin per poin. Oke. Teman-teman, ketika teman-teman mencari di internet dengan kata kunci apa itu surat lamaran kerja, maka banyak sekali definisi, banyak sekali pengertian tentang surat lamaran kerja. Kita sendiri sampai bingung pegangannya itu apa. Nah, menurut saya surat lamaran kerja itu hanya ada 2 poin. Yang pertama bahwa surat yang berisi pengajuan dari seseorang kepada instansi atau perusahaan tertentu untuk menjadi bagian. Jadi surat lamaran kerja, apapun definisi yang ada di internet, intinya sebenarnya hanya ada 2. Pengajuan dari seseorang kepada perusahaan atau instansi untuk menjadi bagian. Nah, supaya menjadi bagian dari instansi tersebut, teman-teman harus memahami 5 hal. Nah, yang pertama itu kepala surat, yang kedua tentang sumber informasi, yang ketiga tentang data diri singkat, yang keempat tentang promosi diri, dan yang kelima adalah kesempatan untuk wawancara lebih lanjut. Nah, 5 hal ini akan saya jelaskan lebih spesifik, bukan hanya teori tetapi praktek. Kita bisa praktekkan langsung di dalam video ini. Teman-teman, terutama kelas 12, bisa cermati ini dengan seksama, dengan teliti, karena di bagian akhir video ada contohnya. Teman-teman bisa praktekkan. Oke, yang pertama kita mulai yang pertama. Yang pertama tentang kepala surat. Kepala surat itu penulisannya itu, kalau dulu mungkin teman-teman lihat di internet, kepada yang terhormat. Lihat yang ketika Pak Martin kasih tanda silang, kepada yang terhormat itu salah. Kenapa salah? Karena kepada dan yang terhormat itu pada hakikatnya sama, maknanya sama. Ditujukan kepada orang yang mau memberikan kita pekerjaan. Jadi gunakan saja salah satunya. Contoh, yang pertama, yang terhormat HRD Sekolah Kehidupan di Jakarta. Yang kedua, kepada HRD Sekolah Kehidupan di Jakarta Utara. Teorinya itu yang pertama, pilih antara gunakan kata kepada atau yang terhormat. Yang kedua, jabatan dulu, kemudian lembaga. Misalnya di sini HRD, kemudian sekolah kehidupan. Jadi jabatan, setelah itu lembaga, dan terakhir tempat atau alamat di Jakarta Utara. Jadi itu poin kepala suratnya, teman-teman. Jadi poinnya yang pertama, jangan gunakan kepada yang terhormat, tetapi gunakan yang terhormat atau kepada. Sampai di sini mudah-mudahan bisa memahami. Kalau tidak, teman-teman bisa cermati video ini secara lebih teliti lagi. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, terkait sumber informasi. Teman-teman, maksud saya sumber informasi di sini adalah Anda sampaikan di dalam surat itu sumber informasi pekerjaan ini kamu dapat dari mana. Oke? Nah, sebelum itu jangan lupa gunakan salam pembuka. Di situ salam pembuka saya tulis dengan hormat. Jangan gunakan shalom, assalamualaikum, atau salam-salam yang lain, karena ini sifatnya formal. Meskipun surat lamaran adalah surat pribadi jenisnya, tetapi bentuknya formal karena kita mau mengajukan kepada perusahaan. Jadi sampaikan salam itu secara formal dengan hormat. Setelah itu Anda lanjut, sampaikan informasi ini kalian dapat dari mana. Contoh bahasanya atau bahasanya seperti ini.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Koran Sindo edisi Senin 28 Januari 2024, bahwa Sekolah Kehidupan Jakarta Utara membutuhkan guru bahasa Indonesia. Jadi di sini Anda sampaikan bahwa Anda mendapatkan informasi pekerjaan, lowongan pekerjaan guru bahasa Indonesia di Sekolah Kehidupan Jakarta Utara dari Koran Sindo. Tanggal berapa? Senin tanggal 28 Januari 2024. Ini kenapa ini menjadi penting? Supaya orang bisa mengetahui bahwa beritanya atau Anda itu update tidak. Ya, jangan sampai sudah lewat, sudah tidak digunakan lagi, kemudian kita lamar pekerjaan. Itu penting. Lalu yang kedua, selain sumber informasi, Anda pun harus menyampaikan data diri singkat. Jadi yang pertama sumber informasi ya, bahasanya saya ulangi, teman-teman bisa lihat di warna pink. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Koran Sindo edisi Senin 28 Januari 2024, bahwa Sekolah Kehidupan Jakarta Utara membutuhkan guru bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke poin ketiga tentang data diri. Anda bahasanya mulai begini. Saya tertarik untuk menjadi guru bahasa Indonesia di Sekolah Kehidupan. Berikut data diri saya. Sampaikan nama, jurusan, alamat, dan nomor kontak. Kenapa nama? Ya supaya orang mengetahui Anda. Kenapa jurusan? Ya supaya sesuai atau tidak dengan lowongan yang dibutuhkan. Kenapa alamat? Orang supaya melihat jarak dari tempat kerja dengan perusahaan itu sesuai atau tidak. Ini akan menjadi alat ukur HRD untuk menentukan Anda atau tidak. Nah, 3 poin itu ketika HRD tertarik, maka nomor kontak Anda itu menjadi penting supaya HRD bisa menghubungi Anda kembali apabila beliau tertarik dengan CV Anda. Oke, kita lanjut ya. Lalu yang berikutnya adalah tentang promosi diri. Nah, promosi diri ini Anda jelaskan secara singkat kemampuan-kemampuan yang Anda punyai. Oke, jelaskan secara singkat kemampuan-kemampuan yang Anda punyai dan juga legal standing atau bukti otentik bahwa Anda mampu itu secara administrasi apa buktinya. Contohnya seperti ini. Saya berpengalaman mengajar di Sekolah Kanan Global School Jakarta, jadi saya percaya bisa berkontribusi untuk memajukan peserta didik di sekolah kehidupan. Jadi Anda katakan, Anda promosikan bahwa saya berpengalaman loh, pernah mengajar di sekolah internasional di Kanan Global School. Jadi saya percaya bahwa saya bisa berkontribusi di sekolah sekolah kehidupan. Jadi, sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan surat pengalaman, sertifikat pelatihan, ijazah terakhir, akta mengajar. 5 hal, surat pengalaman, sertifikat, itu kan legal standing. Jadi Anda katakan bahwa saya berpengalaman. Ini buktinya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu yang disebut promosi diri. Di bagian ini sangat penting. Gunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Oke, kita lanjut ya. Dan terakhir ini bagian yang sangat penting. Pertama, selain Anda promosi diri, jangan lupa minta kesempatan untuk wawancara. Kenapa? Ini bagian paling penting. Percuma Anda jelaskan diri Anda dengan segala kelebihan, tetapi kalau orang tidak berikan kesempatan wawancara, berarti tahap berikutnya untuk bekerja tidak dapat. Bahasa menawarkan diri untuk wawancara itu gunakan bahasa yang setidaknya bisa menggambarkan bahwa Anda itu orang yang tidak rendah diri, tetapi juga Anda itu berkualitas. Bahasa yang tepat adalah seperti ini. Contoh, demikian surat lamaran ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Saya berharap diberi kesempatan untuk wawancara sehingga bisa menjelaskan potensi diri saya dengan lebih baik lagi. Oke? Saya berharap diberi kesempatan untuk wawancara sehingga bisa menjelaskan potensi diri saya dengan lebih baik lagi. Oke? Ini Anda tidak merendahkan diri, tetapi Anda meminta diberi kesempatan sehingga Anda bisa menunjukkan kemampuan Anda dengan lebih baik lagi. Itu teman-teman, anak-anak, 5 hal yang mesti ada di dalam surat lamaran kerja.
Nah, ketika 5 hal itu sudah kalian terapkan, maka jadinya suratnya itu seperti ini. Bisa lihat. Seperti ini contohnya suratnya. Oke. Ada di pojok kiri atas, kepada HRD Sekolah Kehidupan Jakarta, salam, kemudian data, kurang lebih seperti ini teman-teman, dan diakhiri dengan tanda tangan dan juga nama jelas. Itu teman-teman sekalian, saya percaya mungkin video ini kurang jelas. Kalau memang merasa tidak jelas, Anda bisa tonton ulang sekali lagi. Kalau Anda butuh belajar lebih dengan referensi yang berbeda, silakan pergi ke www.rumahpedia.web.id. Di situ saya jelaskan secara tertulis dengan contoh-contohnya. Terima kasih teman sahabat. Kalau memang merasa video ini bermanfaat, silakan share ke yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati.